Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas penerapan sistem informasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan proses bisnis ke dalam sistem UDO. Bisa di next. Perkenalkan nama saya Bimo Rahmatillah Wardana dengan NIM 12021923884. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow diagram. Flow diagram adalah sebuah proses bisnis yang dirancang secara singkat yang berbasis dari proses bisnis grand design. Bisa di next. Nah, flow diagram ini bertujuan untuk menggambarkan proses bisnis pada suatu perusahaan atau sistem secara menyeluruh dan ringkas. Flow diagram pada studi kasus klinik diawali dari pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, lalu pembelian obat. Nah, setelah itu ada opsi apakah obat itu tersedia. Jika tidak, maka akan dilakukan produksi obat. Jika ya, maka pasien akan menerima obat. Nah, selanjutnya untuk grand design-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya Gregorius Arya Pandita Wicaksana dengan NIM 12021940003 akan menjelaskan terkait proses bisnis terkait use case kami yaitu pada klinik. Boleh di next. Baik, untuk proses bisnis klinik sendiri di sini kami memiliki 6 aktor di mana yang pertama itu ada pasien, kemudian ada resepsionis, dokter, kemudian ada apoteker, yang mana apoteker ini kami bagi menjadi 3, yaitu apoteker inventory yang menghandle terkait inventory dari obat dan juga alat medis yang ada, kemudian ada purchase untuk penyediaan barang, dan juga untuk manufaktur terkait produksi obat yang ada. Oke, untuk proses bisnis ini sendiri diawali dari pasien yang datang ke klinik dan melakukan pendaftaran. Kemudian resepsionis akan melakukan pendataan terkait data diri dari pasien, dan apabila dari sistem sudah berhasil terdaftar, eh, pasien dapat langsung menemui dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan apabila sudah dilakukan pemeriksaan, di sini dokter dapat mendiagnosis untuk penyakit dari pasien dan juga obat-obat apa saja yang dibutuhkan. Dan dokter kemudian akan memberikan resepnya kepada pasien. Dan setelah pasien menerima resep obat, pasien dapat memberikan resep obatnya kepada resepsionis untuk di handle terkait pemesanan obatnya. Kemudian di resepsionis sendiri dapat melakukan untuk quotation atau penagihan untuk obatnya atau permintaannya. Kemudian di sini resepsionis juga dapat melakukan pemeriksaan terkait stok dari produk yang ada. Kemudian apabila di sini resepsionis menemukan bahwa ada obat yang tidak tersedia, di sini resepsionis dapat melakukan request obat atau permintaan. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan proses selanjutnya di mana tadinya tidak tersedia untuk untuk obatnya, untuk stok obatnya. Setelah resepsionis melakukan permintaan, di sini apoteker inventory dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk ketersediaan bahan bakunya untuk sebelum memproduksi obat. Dan apabila ternyata ada bahan baku yang tidak tersedia, di sini inventory dapat melakukan permintaan untuk bahan bakunya kepada purchasing. Dan apabila purchasing sudah menerima permintaan dari inventory, purchasing dapat memeriksa harga bahan baku di dalam sistem, kemudian dapat melakukan cost comparison atau perbandingan harga dari tiap-tiap vendor dan memilih vendor tentunya. Kemudian juga purchasing dapat melakukan pembelian bahan baku obat. Dan apabila sudah dilakukan pembelian, di situ inventory dapat melakukan konfirmasi apabila bahan bakunya sudah masuk. Oke, boleh next. Selanjutnya setelah sudah dikonfirmasi oleh inventory bahwa ketersediaan untuk bahan bakunya sudah ada, di situ manufaktur bisa langsung saja untuk memproduksi obat yang dibutuhkan sesuai dengan resep. Kemudian setelah obatnya sudah diproduksi, tentu aja untuk inventorinya akan terupdate dan di situ inventory dapat melakukan konfirmasi untuk ketersediaan obatnya. Dan setelah itu bisa langsung dilanjutkan ke resepsionis untuk pembuatan invoice terkait obatnya itu. Kemudian melakukan validasi delivery untuk pengiriman kepada pasien dan melakukan konfirmasi invoice. Kemudian tentu saja di sini pasien akan melakukan pembayaran.
dan resepsionis bertugas untuk melakukan konfirmasi pembayaran di mana akan terupdate tentunya di dalam modul accounting. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari modul untuk proses bisnisnya. Selanjutnya untuk user pada UDU, di sini kami sudah mengassign untuk tiap-tiap anggota di mana apa saja tugasnya. Di sini ada Caula sebagai resepsionis yang menghandle modul sales. Kemudian ada saya sebagai apoteker purchase yang tentu saja menghandle modul purchasing. Kemudian ada Raffi sebagai apoteker yang menghandle pada bagian inventory. Kemudian ada Daryl pada bagian manufaktur dan Bimo sebagai dokter di sini dapat mengakses untuk semua modul yang sebelumnya sudah ada, yaitu ada sales, purchasing, inventory, manufaktur, dan juga ada accounting tentunya. Oke, boleh di next. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Hala Nurdin dengan NIM 102943116. Untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tampilan UDU setelah disetting usernya. Untuk cara men-setting user sendiri akan dijelaskan di akhir video. Jadi untuk yang pertama itu dari tampilan modul resepsionis, di mana di sini menggunakan modul sales. Nah, untuk resepsionis sendiri, dia hanya bertanggung jawab atas pengelolaan modul sales ini, karena di modul sales juga sudah bisa tercover nih semua aktivitasnya, termasuk juga itu memeriksa produk yang tersedia, yang nantinya akan dijual ke pasien. Selanjutnya di sini ada tampilan U2 Apotheka Purchase, di mana di sini untuk apoteker sendiri bagian purchase itu hanya ditampilkan di modul purchase-nya. Karena di modul purchase sendiri, karena dia langsung berhubungan dengan vendor untuk melakukan pembelian. Nah, di sini purchase-nya sendiri sudah mengcover mulai dari pembelian dan juga mengecek produk atau bahan baku produk di modul purchase tanpa harus mengakses modul inventory. Untuk selanjutnya, ini ada tampilan U2 Apoteker Inventory, di mana inventory sendiri itu di-assign sebagai admin di bagian inventory dan di-assign menjadi user di bagian purchase dan juga manufacturing. Makanya di sini ditampilkan ketiga modul tersebut. Nah, untuk inventory sendiri itu dari modulnya itu memang harus ditampilkan manufacturing dan purchase karena terintegrasi secara langsung. Untuk selanjutnya itu yang ada modul manufaktur atau apoteker manufaktur. Di sini dia ditampilkan 3 modul juga, itu ada purchase, inventory, dan manufacturing. Namun di sini manufaktur sendiri hanya bisa memview ke purchase dan di inventory juga hanya bisa memview. Jadi dia ada akses administrasinya, di administratornya itu hanya di modul manufacturing. Dan yang terakhir ini tampilan UDU dari dokter itu sendiri. Untuk dokter itu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia all access ke semua modul, namun nantinya fokusnya itu ada di accounting di bagian reporting. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Lazaka dengan NIM 12.02.19.0255. Sini aktiviti yang dapat dilakukan di dalam UDU. Mendaftarkan data diri pasien, membuat quotation, konfirmasi quotation, cek ketersediaan obat, request obat, memeriksa ketersediaan bahan baku, request bahan baku, memeriksa harga bahan baku, memilih harga termurah. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Daryl. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Irsyad dengan NIM 120210357. Saya akan melanjutkan penjelasan yang di sebelah kanan, aktiviti yang dapat dilakukan dari dalam UDU. Yang pertama itu pembelian bahan baku obat, kemudian ada konfirmasi bahan baku, bill of material, produksi obat, konfirmasi ketersediaan obat, delivery order, membuat invoice, validasi delivery, konfirmasi invoice, dan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya saya kembalikan ke Haula. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian modul sales. Untuk modul sales sendiri yang pertama ini, di sini kita akan memaintain data dari pasien sendiri. Jadi nantinya pas pasien mendaftar, di sini resepsionis langsung memasukkan data dirinya ke sistem melalui menu orders dan bagian customer. Selanjutnya setelah data customer sudah termaintain, itu kita bisa langsung membuat quotation yang sesuai dengan resep obat yang sudah diberikan oleh dokter.
Selanjutnya, setelah quotation itu sudah terbuat, bisa kita konfirmasi dan langsung tergenerate jadi dokumen sales order. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan cek ketersediaan obat di bagian menu produk. Di sini kita bisa lihat ada beberapa macam produk, yang terakhir ada kamar rawat, ada konsultasi, sama juga ada obat itu sendiri. Lanjutnya di sini misalnya kita lihat bahwa tidak ada ketersediaan obat di dalam produknya itu. Nah, nantinya kita bisa langsung request ke bagian apoteker inventory. Nah, selanjutnya misalkan dari obat itu sudah ada, di sini nantinya akan langsung dibuatkan invoice atau penagihan ke customer dalam hal ini adalah pasien. Jadi nantinya tinggal diklik bagian create invoice. Setelahnya, setelah invoice sudah terbuat, itu kita langsung bisa send by email aja ke pasiennya atau bisa ditujukan secara langsung. Lalu untuk setelah customer-nya melakukan pembayaran, di sini langsung bisa melakukan register payment. Nah, nantinya statusnya itu berubah menjadi in payment dan amount is paid in full. Nah, di sini nantinya bisa langsung update juga di accounting dan bisa dieksekusi di bagian modul sales. Oke, mungkin selanjutnya boleh dilanjut ke modul purchase. Baik, selanjutnya di sini saya Pandita akan melanjutkan untuk modul purchasing, di mana secara garis besar untuk purchase ini membahas terkait penyediaan barang, di mana untuk klinik itu untuk yang disediakan itu ada dua ya tentunya. Yang paling sering yaitu ada obat dan juga bahan obatnya, dan juga ada alat medis untuk support yang lainnya. Oke, di mana pertama di modul purchase itu sebelum melakukan proses permintaan atau untuk barang itu kita bisa melihat terlebih dahulu untuk stok produknya pada menu produk di modul purchase langsung. Di situ kita juga bisa mengesain untuk memfilter juga sesuai, misalnya di situ ada produk kategori, jadi kita bisa melihat produk secara kategorinya, ada bahan obat-obat, kemudian bisa di next. Kemudian apabila sesuai dengan proses bisnis yang ada, apabila ternyata untuk bahan obatnya itu tidak tersedia, di sini bisa dilakukan permintaan untuk atau quotation untuk penyediaan bahan baku dari obatnya, di mana kita bisa melakukan request for quotation, di mana di sini kita bisa melakukan permintaan bahan obat atau bahan baku sesuai dengan resep. Oke, boleh di next. Kemudian selanjutnya setelah tadinya itu ada obatnya, di sini juga untuk bahan obatnya juga sama aja. Jadi untuk bisa dilihatnya itu di menu produk juga pada modul purchase-nya. Boleh di next. Kemudian setelah kita untuk bahan bakunya sudah dilihat, di situ setelah kita klik untuk produk tertentu yang ingin kita buat atau kita sediakan bahannya, itu bisa kita lihat juga di situ teman-teman untuk cost comparison-nya. Jadi tadi kan kalau di proses bisnis ada ditentukan, ada dibilang atau itu di mana memilih harga termurah. Jadi kita bisa melihat untuk cost comparison-nya terkait vendornya, di mana harga di mana sih yang paling murah, di situ kita bisa pilih. Dan apabila kita sudah tahu vendor mana yang bisa kita pilih, bisa di next. Kita bisa lakukan pembelian bahan baku obat melalui request for quotation untuk awalnya, dan kita bisa memilih untuk vendornya juga di situ. Oke, boleh next. Dan apabila sudah lakukan pembelian terkait bahan baku ataupun sama aja obatnya juga, itu kita bisa melakukan konfirmasi. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya mungkin di modul manufaktur akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul manufaktur. Next. Di sini ada bill of material. Sebelum melakukan create manufacturing order, diperlukan dokumen bill of material untuk melist data material yang dibutuhkan. Next. Lalu masuk pada modul manufacturing dan create new manufacturing order. Next.
Baik, terima kasih Daryl. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul inventory pada klinik kami. Next. Oke, jadi kalau di produk itu pada inventory itu digunakan untuk membuat produk dan memaintain. Untuk produk sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada raw material untuk pembuatan obatnya dan obat yang sudah jadi itu sendiri. Pada gambar berikut adalah produk-produk yang ada pada klinik kami. Next. Oke, selanjutnya setelah sales order telah dikonfirmasi pembayarannya, akan dilanjutkan ke tahap pengiriman produk ke pasien. Maka diperlukan dokumen delivery order dari inventory. Gambar di atas merupakan contoh dokumennya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada modul accounting, di sini user dapat mengakses berbagai laporan keuangan pada klinik seperti general ledger, balance sheet, dan laporan profit dan loss. Nah, general ledger atau disebut juga dengan buku besar merupakan laporan dalam akuntansi yang berisi catatan semua transaksi keuangan. Next. Untuk laporan balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan rincian terkait modal, jumlah, dan utang pada klinik. Dan yang terakhir bisa di next. Laporan profit dan loss adalah laporan keuangan yang berguna untuk menganalisa apakah klinik menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Nah, presentasi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Gregoris Arya Pandita. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terkait akses right di dalam UDU, di mana di sini misalnya ada seorang user yang dia hanya bisa mengendal modul purchasing, di mana kita bisa mengatur di mana menu apa saja yang bisa dia lihat saja, apakah ada yang bisa di create dan juga lain-lain. Jadi untuk pertama-tama itu kita bisa melakukan manage user itu langsung di settingnya, di mana perlu login sebagai admin ya. Jadi admin dapat melakukan manage user pada modul setting atau menu setting, bisa diklik sama. Kemudian pada manage user ini, di sini kami sudah membuat user-usernya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di sini ada apoteker Arya, bisa diklik. Oke, sebagai contoh di sini apoteker Arya ini bertugas pada modul purchase, di mana di sini kita bisa mengatur apabila di modul purchase ini dia sebagai administrator, karena di sini dia akan menghandle administrator. Sedangkan modul lainnya yang tidak diperlukan itu bisa kita hilangkan untuk tugasnya seperti itu. Sehingga nantinya apabila apoteker yang bertugas pada purchasing login pada akunnya, dia hanya bisa melihat modul purchasing dan mengakses modul purchasing saja. Oke, kemudian untuk lebih dalam lagi terkait customisasi dari access right ini, itu di sini kami menggunakan developer mode. Jadi kami menggunakan developer mode, di mana itu pada setting bisa di scroll down ke bawah itu ada bisa melakukan use developer mode. Ada active the developer mode, dan apabila di sini kami sudah mengaktifkan sehingga itu bisa dilihat seperti kumbang pada tab menu ya. Di situ bisa diklik juga apabila ingin diaktifkan. Mungkin bisa diaktifkan, Cal. Oh, mungkin kalau sudah diaktifkan bisa di manage user kembali, teman-teman. Oke. Kalau sudah, itu pada tab user and companies bisa dipilih atau tidak, langsung di usernya juga sama aja. Bisa juga di situ bisa teman-teman lihat pada bagian atas usernya itu ada group, access right, record tools, dan juga employees, di mana untuk access right-nya lebih dalam lagi kita bisa custom di situ. Bisa diklik contohnya. Oke, di sini kita bisa melihat nih untuk terkait modul grup dan juga fitur-fiturnya apa aja yang bisa kita read, write, create, dan juga delete. Di mana akses-aksesnya di sini kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sebagai contohnya mungkin apabila sudah berhasil di custom, mungkin kalau bisa login lain sebagai user lain, bisa di logout dulu.
Misalnya di sini kita login menggunakan akunnya Raffi ataupun Daril. Selanjutnya di sini bisa dilihat pada layar apabila sudah berhasil login sebagai apoteker Daril. Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa Daril ini menghandle pada bagian manufaktur, di mana di sini dia hanya sebagai administrator di manufaktur dan lainnya dia hanya bisa memview. Mungkin bisa dilihat dulu di manufakturnya. Pada manufakturnya itu normal ya, jadi bisa mengakses untuk new manufacturing ordernya. Boleh kembali lagi ke bagian awalnya. Dan mungkin bisa dilihat di purchase. Nah, jadi untuk purchase sendiri di sini Daril tidak bisa meng-create untuk purchase ordernya atau request for quotation-nya, dan begitu pula sebaliknya di modul inventory. Jadi untuk Daril sini dia hanya fokus inventory ya, inventory. Jadi Daril hanya fokus pada modul manufaktur. Mungkin sekian untuk hasil dari penerapan dari proses bisnis di klinik ke dalam UDU dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.